wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bizidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa dina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat ini Allah senantiasa melimpahkan curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi abad dan syakur, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnahnya dan juga syariat-syariatnya yang kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah dan dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmati rekan-rekan semuanya, Bang Rudi, Bang Fadli, semuanya ya, nggak bisa saya sebutkan. Nah, yang ikhwan, yang akhwat semuanya, putra-putri, salam. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada thalabul ilmi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang kemarin tentang sedekah. Itu udah selesai tentang sedekah ya. Syaratnya sedekah itu apa? Ikhlas. Jangan diungkit. Jangan menyakiti hati yang menerima. Kemudian nggak boleh diambil lagi dan juga nggak boleh hitungan. Itu sedekah. Nah, kan kita lanjutkan satu hadis. Satu hadisnya sama, tapi ini kemuliaan yang kedua. Kalau kita ingin mulia, ingin mendapatkan kemuliaan, yang pertama adalah dengan bersedekah. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kalau kita ingin mulia, mau mulia? Kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, kata Rasulullah, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Tidaklah Allah menambahkan kepada hamba, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba bi afwin, dengan memaafkan, illa izza, kecuali Allah akan memuliakannya. Kalau kita menjadi hamba yang pemaaf, kalau kita menjadi manusia yang pemaaf, maka Allah akan memuliakan kita. Maka jadilah kita manusia yang pemaaf. Betul ya? Apa yang kedua? Kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, baik di dunia sampai di akhirat, maka jadilah kita pribadi yang pemaaf. Mungkin kalau di lisan gampang kan? Pemaaf, maafin, gue maafin. Tapi hati kadang-kadang kesel baik. Udah gue maafin tapi hatinya masih kesel. Itu maaf itu susah. Betul nggak? Kita minta maaf mulia nggak? Kita minta maaf baik nggak? Kita minta maaf itu mulia, itu baik. Tapi jauh lebih mulia, jauh lebih baik apabila kita bisa memberikan maaf. Meminta maaf mungkin karena kita salah, ya enggak? Tapi kalau kita memaafkan, kita merasa kita benar, kita bisa memaafkan, itu lebih mulia. Maka jadilah manusia yang pemaaf. Afun.
Itu nama Allah. Allah punya sifat namanya afuwun. Afuwun. Apa? Afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dengar doanya tahu? Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah innaka. Apa innaka? Ya Allah sesungguhnya engkau afuwun. Apa afuwun? Maaf. Zat yang maha memaafkan. Engkau zat yang pemaaf, maha memaafkan. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah cinta kepada maaf. Ya enggak? Allah cinta kepada maaf, kepada ampunan. Fa'fu anna, maka ampunilah maka maafkanlah Allah punya nama, namanya afuwun. Maka kalau kita jadi pemaaf, kita memiliki sifat-sifat Allah. Rahman, apa Rahman? Pengasih. Rahim, penyayang, itu sifat Allah. Boleh nggak kita bersifat dengan sifatnya Allah? Ittasifu bisifatillah, takhallaku bi akhlaqillah. Bersifatlah dengan sifatnya Allah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Allah punya sifat namanya Rahman. Rahim, Rahman maha pengasih. Rahim maha penyayang, maha pengasih, nggak pandang bulu. Mau dia itu suka maksiat, mau dia itu nggak ingat kepada Allah, mau dia itu nggak pernah ibadah tapi dikasih nikmat, betul nggak? Dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, tapi rezekinya banyak kan begitu? Kenapa? Karena Allah punya sifat Rahman, semuanya dikasih. Mau Yahudi, Nasrani, Majusi, mau yang maksiat mulu, mau yang nggak pernah ingat kepada Allah, mau yang banyak dosanya, tapi dikasih nikmat. Karena Allah punya sifat apa? Rahman. Apa Rahman itu? Pengasih, dikasih semuanya. Kalau Rahim, penyayang. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah maha penyayang. Buat siapa? Mukmin. Beriman saja. Kalau Rahman semuanya dapat. Sedunia dapat rahmannya Allah. Betul nggak? Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah patung, penyembah berhala, dapat rahmannya. Tapi kalau Rahim itu hanya untuk yang beriman, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Maka bersifatlah dengan sifat Allah. Jadi manusia yang jadi manusia yang pengasih dan penyayang. Afun. Jadi manusia yang pemaaf. Jangan cepat emosi, maafin. Itu kalau kita bisa punya sifat maaf, nanti derajat kita akan diangkat sama Allah. Amin ya Allah. Betul nggak? Kalau kita punya sifat pemaaf, mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita, nanti derajat kita akan diangkat Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita bersifat dengan sifat Allah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kalau kita punya sifat kayak sifatnya Allah, kita punya akhlak kayak akhlaknya Allah, maka Allah nanti akan mengangkat derajat di dunia kita mulia, apalagi nanti di yakin. Betul? Apa namanya? Pemaaf. Apa bahasa Arabnya? Afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau zat yang maha memaafkan, maka maafkanlah kami. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita mulia, jadilah manusia yang pemaaf. Jangan cepat emosi. La taghdab. Jangan cepat marah. Ada laki-laki ja'a rajul ila Rasulillah. Ada laki-laki datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa membuat aku masuk ke dalam jannah. Apa jannah? Ini kata laki-laki minta nasihat. Ya Rasul, kasih aku amalan yang bisa membuat aku masuk ke dalam surganya Allah. Apa itu? Kata Rasul. Cuma satu nasihat. La taghdab. Apa? La taghdab. Godiba, yaghdab, ighdab, la taghdab. La taghdab. Jangan jadilah pemaaf. Ada yang salah, maafin. Jangan cepat emosi. Itu satu nasihat Rasul, enggak banyak-banyak. Enggak, wah begini begitu, enggak. Satu nasihat doang. La taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan mendapatkan jannah, mendapatkan surga Allah Subhanahu. Maka jadilah manusia yang pemaaf. Jangan cepat marah. Karena pemaaf sifat Allah. Allah punya sifat namanya afuwun.
pemaaf. Jangan gampang-gampang kesel. Kadang buat nggak dijaga kayak kesel kan. Omongannya apa baik gua gitu kan. Wah, macam-macam dikatain tuh orang. Wah, pemaaf. Jangan cepat emosi. Betul Bang Fadli? Ada masalah sedikit, nyantai aja, tenang aja. Jangan kita pakai emosi. Betul? Kalau kita mau mulia, apa satu? Yang kedua tadi, jadilah manusia yang semakin kita bisa memaafkan, maka semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita memiliki sifat pemaaf, akan semakin diangkat derajat kita nanti, insya Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa. Apa tuh? Khudil afwa. Apa khudil afwa? Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Pernah dengar? Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Itu ayat. Apa maksudnya? Khudil afwa, berikanlah maaf. Khudil afwa, berikanlah maaf. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah daripada manusia-manusia yang jahil. Ini kata Allah, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau manusia yang pemaaf. Jadilah pemaaf, perintahkanlah kepada kebaikan, berpalinglah daripada manusia-manusia yang jahil, yang bodoh. Ini kata siapa? Kata Allah. Allah perintahkan kita sebagai hambanya, jadilah manusia yang pemaaf. Jangan cepat marah. Man kafa godobahu kafallahu anhu azabah. Man kafa godobah kafallahu anhu azabah. Apa kafa? Kafun. Apa nih kafun? Ikutin, kafun. Kafa yakufu kafan. Kafa yakufu kafan. Hadza kaf. Nah, kaf. Apa kaf itu? Telapak. Dia kata kafa yakufu, menahan, menolak, menjauhkan. Apa fungsinya ini? Fungsinya telapak tangan buat apa? Buat dorong bisa, buat menahan bisa, buat menolak bisa. Nah, maka kafa yakufu menolak, menahan atau menjauhkan. Man kafa godobahu kafallahu anhu azabah. Siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menjauhkan azab kepadanya. Betul nggak? Siapa yang bisa menahan emosinya, Allah pun akan menjauhkan azab kepadanya. Jadi orang yang suka menahan amarahnya selamat daripada azab Allah. Betul? Kalau kita bisa menahan amarah kita, maka kita akan selamat daripada murkanya Allah, daripada marahnya Allah. Dengan apa? Dengan apa kita bisa menahan amarah Allah? Dengan apa kita bisa menahan murkanya Allah? Dengan menjauhkan daripada sifat pemaaf. Jangan marah. Kalau kita bisa menahan amarah kita, maka kita akan selamat daripada murkanya Allah. Maka jadilah manusia yang pemaaf. Betul? Jadilah manusia yang jangan mudah emosi. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surganya Allah. Betul? Jadi kalau kita ingin mulia, yang kedua adalah jadi manusia yang pemaaf. Nah, yang kedua apa tadi? Nah, jadilah manusia yang pemaaf. Karena Allah punya namanya Afuwun. Apa namanya? Afuwun. Artinya apa Afuwun? Pemaaf. Jadi manusia yang memaafkan. Maafnya bukan cuma di lisan, bukan cuma di mulut, tapi sampai di dengan hati memaafkan. Gak ada kesel, gak boleh dendam, maafin. Rasul contoh manusia yang paling utama, betul? Teladan kita siapa? Contoh kita siapa? Idola kita? Bukan pemain bola, bukan artis terkenal, bukan bintang, tapi uswatuna wa qudwatuna. Contoh kita, teladan kita, idola kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita contoh sifat Rasulullah.
Ada sebuah ungkapan Rasulullah, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, in khusima yasmut wa la yujawib. Pernah dengar ini? Ini tentang Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, in khusima yasmut wa la yujawib. Ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam. In udhiya, in apabila atau jika, in udhiya apabila Nabi, udhiya adza yu'dhi, udhiya yu'dha, itu majhul. Ketika Nabi disakiti, in udhiya, ketika Nabi disakiti, ya'fu, afa ya'fu, ufu la ta'fu, afa. Ketika Nabi disakiti, ya'fu, apa yang beliau lakukan? Ya'fu, memaafkan, wala yu'aqib, tidak balas dan ini tentang Rasulullah. Ketika Nabi disakiti, ya'fu wala yu'aqib. Ketika Nabi Muhammad disakiti, beliau memaafkan dan tidak balas dan dendam. In khusima yasmut wala yujawib. Ketika beliau didebat, dibantah, diprotes, in khusima, ketika didebat, yasmut, somata yasmut, usmut la tasmut. Apa? Sumtun. Diam. Ketika Nabi Muhammad didebat, ketika Nabi Muhammad diprotes, yasmut wala yujawib. Ketika beliau diprotes, didebat, beliau diam. Wala yujawib, tidak mau menjawab, tidak nimpalin, nggak ngeladenin. Tuh, betul nggak? Ketika disakiti, beliau diam memaafkan, tidak balas dendam. Ketika didebat, beliau diam dan tidak menjawab, tidak meladeninya. Itu sifat Rasulullah, betul nggak? Betul. Ketika Nabi Muhammad pernah ke Ka'bah gitu kan, sedang sholat, kemudian datang musuhnya Abu Jahal membawa kotoran onta, membawa jeroan onta, isi perutnya onta. Ketika Nabi Muhammad sedang sujud, itu jeroan onta isi perutnya diletakkan di atas pundak dan kepala Rasulullah. Lagi sholat, sholat di depan Ka'bah, datang Abu Jahal. Apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah? Meletakkan kotoran onta. Subhanallah, lagi sholat, kotoran onta, jeroan onta, isi perutnya onta diletakkan di atas pundak dan palanya Rasulullah. Ketika itu Fatimah menangis, nggak bisa mencegahnya. Kenapa? Ya enggak? Rasulullah lagi sholat digituin, subhanallah. Sedih nggak? Anak yang lihat bapaknya lagi sholat, bapak gue digituin, kesel nggak kita? Oh, bapak Yati lagi sholat digituin. Sang Fatimah juga sedih melihat ayahnya lagi sholat sujud di hadapan Allah, lagi sholat depan Ka'bah, punggungnya dikasih kotoran onta. Tapi Rasul malah enggak. Ya'fu wala yu'aqib, beliau malah memaafkan dan tidak mau balas dan enggak, dibiarin aja. Coba kalau kita lagi sholat digituin. Wah, siapa nih, gue ingetin siapa nih tadi nih ya? Wah, si ini. Tuh, kalau kita udah balas kesel duluan, Rasul lagi sholat, ya enggak marah beliau. Itu perjuangan Rasulullah sholat. Rasul bawa sholat aja butuh perjuangan, betul nggak? Rasul untuk menjalankan sholat, menjaga syariat sholat butuh pengorbanan. Kita sholat tinggal sholat. Ada yang ganggu kita nggak waktu sholat? Ada yang jahat sama kita nggak waktu sholat? Ada yang nusuk kita nggak waktu sholat? Nggak ada. Sholat nggak ada yang ganggu, nggak ada yang jahat, nggak ada yang jahilin. Tapi kadang-kadang kita masih males. Rasulullah perjuangan sholat, lagi sholat diganggu, lagi sholat ditendang, subhanallah. Lagi sholat palanya ditendang, lagi sholat badannya ditendang, dilemparin kotoran onta. Naudzubillah min. Subhanallah. Perjuangannya itu baru sholat doang beliau jaga untuk mencontohkan kepada umatnya. Di perjuangan sholat sangat luar biasa. Nah, kita umatnya cuma menjalankan sholat. Gimana kita jaga nih sholat? Jangan sampai kita tidak sholat. Betul? Rasul punya sifat apa? Pemaaf. Ketika beliau dakwah di Taif, Taif dekat Tanuano, Pangkulon sono dikit. Taif itu nama kota di daerah sono, Taif. Saudi kan Taif. Ketika beliau dakwah di Taif,
Ya enggak ada satupun yang menyambut beliau. Datang nih, semuanya tidak ada yang menyambut beliau. Satupun tidak ada yang senang dengan kedatangan Rasulullah. Bahkan ketika beliau datang itu dilemparin batu, ya enggak? Batu, tulang onta ditimpukan kepada Rasul. Bahkan sampai Rasul itu pelipisnya berdarah ini. Dahinya penuh darah. Sampai kakinya juga luka. Kenapa? Karena lemparan batu. Ketika dakwah tidak ada yang nerima Rasul. Ketika dakwah di kota Taif. Ya enggak? Dakwahnya butuh perjuangan. Ya enggak? Ketika dakwah dilemparin batu sampai pelipisnya berdarah, luka semua badannya, kakinya penuh dengan luka. Ada malaikat turun kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku minta izin kepada kamu. Bagaimana kalau gunung-gunung yang di Mekah aku angkat, aku timpakan kepada mereka yang telah jahat kepadamu. Oh, ada malaikat minta tolong. Minta apa? Izin. Minta izin untuk menolong Nabi. Malaikat ngelihat, waduh, kekasih Allah disakiti. Ya enggak? Kekasih Rasul, kekasih Allah, Rasulullah kekasih Allah, beliau disakiti. Maka malaikat itu diperintahkan Allah untuk Mengangkat gunung. Maka malaikat datang, ya Rasul, aku minta izin, gimana kalau gunung-gunung di kota Mekah aku angkat, aku lemparkan kepada mereka yang telah jahat kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi, aku tidak mau engkau mengangkat gunung itu untuk mencelakakan mereka. Aku ingin doa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum. Bukannya malah ya silakan angkat. Enggak begitu. Udah silakan, udah kesel banget nih. Kagak. Malah aku enggak mau mereka itu terluka, aku enggak mau mereka itu tersakiti. Aku pengen doa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ihdi qaumi. Apa ihdi? Hada yahdi hidayah. Ihdinas siratal. Apa ihdinas? Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Hada yahdi ihdi la tahdi. Hada yahdi huda. Hada yahdi hidayah. Betul? Malah beliau minta doa kepada Allah, ya Allah, ihdi qaumi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, kepada umatku, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka kaum yang tidak paham. Karena mereka belum ngerti, tidak tahu. Maka maafkanlah ya Allah. Jangan kau sakiti kaumku, jangan kau sakiti umatku. Mungkin mereka belum dapat hidayah. Mungkin nanti anaknya. Kalau enggak anaknya mungkin cucunya. Tuh, Rasul maafin. Coba kalau kita digituin. Ya enggak? Malaikat datang sama kita, gimana nih? Gua hancurin semuanya. Oh, hancurin semuanya dah. Bosen gua, capek. Kalau kita kan begitu. Kalau Rasul mah kagak. Pengen diangkat ini gunung, kata Rasul, jangan. Jangan. Aku ingin minta kepada Allah supaya Allah ngasih petunjuk kepada kaumku yang belum paham. Sifat apa namanya? Pemaaf. Kita mungkin bukan nabi, betul? Kita mungkin bukan, tapi bisa nggak kita jadi pemaaf? Bisa, betul? Insya Allah bahwa maaf itu kalau kita menjadi pemaaf akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang maaf pasti akan mulia. Al-Halim sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah. Wa kadal halimu ayyakuna nabiyya. Orang yang halim, orang yang penyantun, orang yang pemaaf, sayyidun fid dunya. Apa sayyidun? Sayyidun, sada yasudu sayyid, mulia. Orang yang pemaaf, orang yang penyantun, mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Wa kadal halim ayyakuna nabiyya. Orang yang pemaaf itu derajatnya satu tingkat di bawah Nabi. Subhan. Ini kata Rasulullah. Al-Halim sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah. Wa kadal halimu ayyakuna nabiyya. Orang yang pemaaf itu bahagia, mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Bahkan orang yang pemaaf itu derajatnya satu tingkat di bawah Nabi. Itu Nabi kan mulia, derajatnya tinggi. Nah, di bawah Nabi ada namanya Halim, manusia yang pemaaf. Subhanallah. Maka pemaaf itu luar biasa. Hanya manusia yang memiliki hati yang bersih, yang jiwanya selamat, jiwanya bersih, yang menjadi manusia pemaaf. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bisa memaaf. Jangan cepat jangan cepat emosi, tahan amarah. La taghdab
walakal jannah. Sifat manusia yang bertakwa salah satunya apa? Apa? Sifat manusia takwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Cepat-cepatlah untuk mendapatkan magfirah, ampunan Allah. Cepat-cepatlah untuk mendapatkan ampunan Allah. Lekaslah, segeralah untuk mendapatkan ampunan Allah dan juga untuk masuk ke dalam surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Oh, surga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ada berapa lapis langit itu? 7 lapis. Sab'u samawat wa awadina. Sab'u samawat wa sab'u awadin. Ada sab'un, sab'ah, wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah, sita, sab'ah. Lillahi sab'u samawat wa sab'u awadin. Allah punya 7 lapis langit dan juga 7 lapis. Yang pertama bukannya langit yang kita lihat, apa tuh? Awan. Langit yang mana langit pertama? Langit ke satu kita nggak tahu. Yang pertama kita nggak. Yang kedua gimana? Yang ketiga, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha di mana? Yang paling ujung itu apa namanya? Tempat yang paling tinggi di alam semesta, yang paling tinggi namanya Sidratul. Tempat Rasulullah mendapatkan perintah sholat ketika Isra. Sidratul Muntaha. Muntaha itu udah paling penghabisan, ujung. Langit pertama kita nggak bisa ngelihat. Kedua nggak tahu. Ketiga, 4, 5, 6, 7. Setiap langit ada jutaan malaikat yang menjaga. Subhanallah. Langit pertama berapa juta? Kedua, berapa juta malaikat yang ada di langit? Walillahi junudus samawati wal. Allah memiliki junud. Apa junud? Ikutin, jundun. Jundun. Jundun junud. Jundun junud. Apa dia jundun? Nah, biasanya nih punya senapan. Tembak. Nah, ini apa nih untuk menjaga keamanan Indonesia? Senjata. Satpam. Keamanan komplek kok itu apa? Ini menjaga Indonesia apa? Kan? Nah, kalau polisi bulis. Kalau bahasa Inggris police. Police bahasa Inggrisnya police. Kalau bahasa Arabnya bulis. Bahasa Indonesia polisi. Bahasa Inggrisnya police. Bahasa Arabnya bulis. Bahasa Indonesianya polisi. Sama aja. Police, bulis, polisi. Bulis itu arti polisi. Kalau jundun artinya tentara. Walillahi junudus samawati wal. Allah memiliki junud, tentara-tentara langit dan juga bumi. Itu malaikat-malaikat. Lapis pertama malaikat, pada langit kedua, langit ketiga, berapa juta malaikat yang ada di alam semesta. Subhanallah. Kita kecil, apa yang kita sombongin? Ya enggak? Kita punya apa? Kita terakhir dalam keadaan polos, nggak bawa apa? Ya kan? Nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya baju, nggak punya rumah. Ya enggak? Punya apa kita waktu dilahirkan? Polos, ya enggak? Tanpa apa-apa, nggak bawa apa-apaan. Masih kecil kita nggak bisa apa-apa. Jangankan buat ngomong, ya kan? Ngomong nggak bisa ngomong. Jangankan makan makanan yang enak, makanan itu susah buat ditelan. Masih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kita nggak boleh sombong. Kita di hadapan Allah tuh bukan apa-apa. Betul? Jadi apa? Tadi tuh? Nah, Allah punya surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Oh, langit bumi luas, tapi surga lebih luas daripada langit dan bumi. Wa'indat lil muttaqin, yang mana surga itu disiapkan buat manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa kepada. Siapakah manusia yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra, yang berimpak kepada Allah, yang berimpak di jalan Allah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan lagi lapang lagi sempit tetap sedekah. Wal kaziminal ghaiz, apa kaziminal ghaiz? Kazim, kazoma yakzim, kazimah. Kazimah itu termos, tempat untuk menyimpan. Nah, kazoma yakzim artinya menahan. Wal kaziminal ghaizo, orang yang menahan amarahnya, yang menahan emosinya. Itu sifat manusia yang takwa. Betul. Yang mau sedekah
baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, yang bisa menahan amarahnya. Terus yang ketiga, wal afina anin nas, manusia yang mau memberikan maaf. Maka manusia yang maafkan sifat manusia yang bertakwa kepada Allah. Betul? Apa sifat manusia takwa? Apa sifat manusia takwa itu? Tadi berimpak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Kazoma yakzim. Kazima. Apa kazima tadi? Tempat menyimpan air panas. Temos. Kazima. Asal katanya kazoma. Kazoma yakzim. Ikzim. Menahan. Wal kaziminal ghaizo, yang menahan ghaiz. Godop. Gozo yagizu ghaizon. Godiba yakdob. Amarahnya. Maka manusia takwa yang impak. Yang kedua, yang bisa menahan emosinya. Yang ketiga, wal afina anin nas, manusia yang mau memaafkan sama manusia. Itu manusia takwa. Kalau kita marah mulu, kalau kita nggak pernah memaafkan, belum dikatakan manusia yang bertakwa. Betul? Siapa manusia yang paling mulia? Sifat manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuasa, bukan yang paling tinggi jabatannya. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling takwa. Takwa itu adanya di mana? Di mana takwa adanya? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Rasul nunjuk ke dada 3 kali. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di tuh. Takwa itu ada di, bukan sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini tuh. Coba gitu. Sakitnya tuh di sini. Jangan sakitnya tuh di kata cita-cita. Tapi kata Rasul, takwa tuh di sini, di dalam hatiku. Tuh kata Rasul, takwa tuh di sini. Bukan cuma di mulut, takwa, sholat kagak. Takwa, sholat. Takwa itu adanya dalam hati. Kita yakin dimanapun, kapanpun Allah selalu mengawasi kita. Allah tahu nih kita lagi ngaji, Allah tahu. Kita ikhlas, Allah tahu. Kita khusyuk, Allah tahu. Karena takwa di dalam apa? Hati. Hati itu tempat Allah. Al-qalb maudi nazarillah. Hati itu tempat Allah memandang manusia. Yang Allah pandang bukan fisiknya. Yang Allah pandang bukan wajahnya. Yang dipandang apanya? Hati. Al-qalb maudi nazarillah. Hati adalah tempat Allah memandang manusia. Yang Allah pandang bukan fisik tapi hati. Paham? Jadi yang kedua tadi apa? Manusia yang pemaaf. Kalau kita memaafkan, maka semakin diangkat derajat kita. Betul? Ini kata siapa? Rasulullah. Kalau semakin kita memaafkan, semakin kita mau memaafkan kesalahan sesama saudara kita, maka akan diangkat derajat kita semakin mulia. Betul? Pemaaf sifat Allah. Betul? Pemaaf sifat Rasulullah. Tuh, kita kalau udah sifatnya Allah, sifat Rasul, mulia nggak kita? Mulia. Tuh punya sifat Allah, punya sifat Rasulullah. Subhanallah. Mudah-mudahan itu menjadi kemuliaan buat kita. Mulia di dunia, selamat di dunia, selamat nanti di akhir, bisa masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan cepat Ada hadis yang mengatakan begini nih. Ya enggak, ini hadis Rasulullah. Qala Rasulullah, man kazoma ghaizon wa huwa qadirun ala ayun fidahu, da'allahu ta'ala yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Paham? Man kazoma ghaizon, siapa yang bisa menahan ghaiz, gozo yagizu ghaizon, godiba yaghdab godop, marah. Siapa yang bisa menahan marahnya, wa huwa qadirun, pada dia mampu untuk melampiaskannya. Ini kata Rasul, siapa yang menahan marahnya, pada dia mampu untuk melampiaskannya. Dia bisa ngelampiasin tapi ditahan amarahnya. Apa yang Allah berikan kepadanya nanti?
Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ada berapa juta manusia? Dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai akhir zaman kiamat berapa juta manusia yang ada? Gitu nggak? Enggak. Yang sekarang ini berapa manusia nih yang ada saat ini? Banyak. Maka itu kan berapa juta, ratusan juta, triliunan manusia, banyak manusia. Apalagi zaman Nabi Adam sampai kiamat itu berapa ratusan triliun manusia yang ada ketika itu? Banyak. Wah, nggak bisa Hitung. hitung. Nah, maka siapa yang bisa menahan marahnya pada dia mampu untuk melampiaskannya, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar di hadapan semua makhluk, apa kata Allah? Da'ahullahu ta'ala, maka Allah akan memanggil dia di hadapan semua manusia. Dipanggil siapa nih? Bima, maju ke depan. Siapa yang manggil? Yang manggil siapa? Allah. Yang manggil Allah, penguasa alam semesta, Rabbul Alamin. Bima, maju ke depan. Hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Allah manggil Bima ke depan, disuruh ngapain? Yukhayyirahu, Allah kasih pilihan kepada Bima untuk memilih minal huril 'ain ma syaa, untuk memilih bidadari mana yang ia inginkan. Ini kata Rasulullah, kalau kita bisa menahan marahnya, kalau kita bisa menahan amarah, padahal kita mampu untuk membalasnya, tapi kita tahan. Saya nggak mau lillahi, saya nggak mau marah. Maka nanti pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan semua makhluk, dan Allah akan memberikan dia pilihan mana bidadari surga yang ia inginkan. Enak begitu? Enak. Apa enaknya? Milih bidadari. Enaknya disuruh milih yang cowok dapat bidadari, nanti yang cewek dapat namanya wildan. Wildanun mukhalladun. Wildan dari kata waladun atau gilman, gulam. Kalau yang laki dapatnya hurun 'ain, bidadari yang sangat cantik jelita. Kalau yang perempuan dapatnya wildanun mukhalladun atau dapatnya gilmanun mukhalladun, yaitu pelayan-pelayan yang awet muda. Tampannya itu sangat luar biasa. Jumlahnya bagaikan bintang di angkasa. Tampannya putih bersih, ganteng gagah. Benar, ini kan masa laki doang dapat kan nggak adil. Laki dapat yang cantik-cantik, bidadari surga yang sangat luar biasa, hurun 'ain. Bidadari yang bermata jelita, ya nggak bagaikan mutiara yang tersimpan dengan rapi. Nah, nanti yang perempuan juga dapat, namanya wildanon mukhalladun, pelayan yang tampan, yang awet muda, tampannya, gantengnya, gagahnya sangat luar, nggak bisa dibayangkan. Nggak ada di dunia yang nyamain, nggak ada. Siapa yang paling tampan di dunia? Wildan. Yang paling ganteng di dunia siapa? Artis yang paling ganteng? Artis. Lee Jung Ho. Lee Min Ho. Siapa yang paling ganteng? Siapa yang paling ganteng itu apa? Siapa? Ada yang paling ganteng, paling ganteng. Plastik. Gantengnya nggak bisa dibayangin gitu kan, gantengnya nggak ketulungan, ganteng banget itu. Batu es. Tapi itu dibandingkan Wildan, bisa dibandingkan nggak dengan Wildan? Tidak. Nggak bisa, nggak seujung kuku pun nggak bisa. No, batu es. Seujung kuku pun, apabila yang ganteng di dunia dibandingkan dengan Wildan atau Gilman, itu seujung kukunya tidak bisa disamakan. Maka kita rugi. Ya nggak, jangan jadikan bintang-bintang film itu sebagai idola kita. Idola kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadilah manusia yang pemaaf. Kalau kita bisa menahan amarah kita, pada kita bisa membalasnya, bisa melampiaskannya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil di hadapan makhluk, dan Allah kasih pilihan mana yang kamu sukai daripada bidadari-bidadari yang cantik ini. Subhanallah. Di dunia Allah kasih kemuliaan, Allah angkat derajatnya, nanti di akhirat pun Allah kasih kemuliaan. Maka kalau kita ingin mulia, yang pertama sedekah, yang kedua menjadi manusia yang pemaaf. Apa? Jadilah manusia yang pemaaf. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Jangan. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Betul?
Marah itu, emosi itu, kesal itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau lagi marah, tahan. Wudu. Wudu. Kan marah terbuat dari apa? Marah itu dari setan. Setan terbuat dari apa? Api. Api kalanya sama apa? Air. Nah, kalau kita lagi marah, wudu untuk menenangkan. Karena marah datangnya dari setan. Setan tercipta dari api. Maka dengan mengalahkan api dengan apa? Air. Maka kalau kita lagi marah, wudu supaya lebih tenang. Mandi boleh. Mandi wudu lagi, bagus. Atau kalau lagi duduk, lagi diri, lagi berdiri kita duduk. Kalau lagi duduk kita diri boleh, atau rebahan boleh. Ganti posisi. Nggak diri, duduk rebahan, atau diri lagi boleh. Yang penting jangan marah. Jangan emosi. Buat apa emosi? Ya enggak? Ya. Sebenarnya kalau kita dikatain itu senang. Benar? Bagus. Ya enggak? Atau kita diambil punya kita. Nih, kita Pak Ustadz gitu curhat. Ya. Ini bukannya Pak Ustadz ini. Minggu ini senda Pak Ustadz 2 kali hilang. Pak Ustadz sendanya bagus gitu, masih awet gitu kan. Baru dipakai kemarin tuh saya hitam hilang. Tadi nih di kantor hilang lagi 2 kali hilang. Kalau kita kesel, wah mana nih sendal gua gitu kan. Itu nyelesain masalah enggak? Kita kesel bocah sendal gua sampai ngambil gitu kan. Kan nyelesain masalah. Benar, minggu ini 2 kali hilang. Benar. Baru minggu ini kemarinnya enggak awet hilang. Minggu ini kemarin hilang warna hitam. 2 hari kemudian pengen tadi selesai kumpul, hilang lagi tuh sendal. Ya, benar ini. Tapi apakah Pak Ustadz marah? Contohnya, apakah saya marah? Enggak, bagi saya mungkin kurang sedekah gitu kan. Mungkin lagi diuji. Mudah-mudahan nanti diganti yang lebih bagus. Tuh bagusan lagi sendalnya dapat. Udah Donatello mahalan lagi kan? Betul. Dua damai cuma. Makanya kita jangan marah. Kalau marah itu tidak menyelesaikan masalah. Betul? Marah tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya kalau kita diambil itu kasihan yang ngambil. Kita punya HP kita hilang. Kasihan yang mana? Yang ngambil. Kita punya duit kita diambil. Yang kasihan siapa? Yang ngambil. Kasihan dia. Dosa kita buat dia, pahala dia buat kita. Bersabar aja, kalau kita diambil punya kita, tahan aja, gak usah marah. Ini Pak Ustadz pengen belajar dari diri. Ibda binafsika. Jangan cepat marah. Kalau kita marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Betul? La taghdab walakal jannah. Jangan cepat marah. Maka yang kedua, kalau kita ingin mulia, yang pertama sedekah, yang kedua jadi manusia yang pemaaf. Kalau kita menjadi manusia pemaaf, maka semakin diangkat derajat kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya mungkin? Pertanyaan di bawah ini. Jawab dengan benar. Silakan yang mau nanya. La taghdab.